Pernah kepikiran nggak, apa sih rahasianya perusahaan-perusahaan besar itu bisa sukses? Atau gimana caranya ngatur keuangan pribadi kita sendiri biar nggak pusing tiap akhir bulan? Nah, jawabannya itu ada di satu disiplin ilmu fundamental yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng hari ini. Yuk kita mulai. Kedengarannya kayak teka-teki ya? Tapi jawabannya sebenarnya simpel banget. Semua ini, mau yang skalanya raksasa sampai yang paling personal sekalipun, semuanya itu bergantung pada satu hal yang sama untuk bisa bertahan hidup dan berkembang, yaitu manajemen keuangan. Oke, jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya manajemen keuangan itu? Kita kan sering banget dengar istilah ini, tapi ternyata maknanya itu jauh lebih dalam dari yang mungkin kita bayangkan. Intinya sih, ya ini tentang lola uang. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan cuma sekedar nabung atau nyatet pengeluaran ya. Ini tuh sebuah siklus yang lengkap. Gimana caranya kita dapat dana, terus gimana kita pakai dana itu sebijak mungkin, dan gimana kita ngelola aset yang kita dapat dari dana itu. Semuanya ini tujuannya cuma satu, mencapai target yang udah ditetapin. Nah, tapi yang perlu kita tahu, pemahaman kita soal manajemen keuangan ini tuh udah berevolusi banget seiring waktu. Dulu, cakupannya jauh lebih sempit. Nah, ini bagian yang menarik. Coba lihat evolusinya. Dulu, zaman dulu banget, manajemen keuangan itu ya cuma soal nyari modal, udah gitu aja, titik. Tapi seiring makin kompleksnya dunia bisnis dan pasar global, ini jadi sebuah proses yang terus-menerus. Pertanyaannya bukan lagi cuma gimana kita dapat uang, tapi nambah jadi, terus uangnya mau diapain, dan aset yang udah kita beli ini dikelolanya gimana. Ini adalah pergeseran besar dari satu tindakan tunggal menjadi sebuah strategi yang komprehensif. Ya, seperti bidang ilmu lainnya, para ahli punya cara masing-masing buat ngejelasin konsep ini. Walaupun kata-katanya mungkin beda-beda, nanti Anda bakal lihat kalau tujuan akhirnya tuh sama. Coba deh kita intip beberapa di antaranya. James Van Horn ini menekankan cakupan yang super luas. Kata kuncinya di sini, semua aktivitas. Jadi ini bukan cuma kerjaan satu departemen aja, tapi setiap tindakan yang ada hubungannya dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset. Semuanya itu saling nyambung dalam satu tujuan besar. Nah, kalau menurut Bambang Rianto, ada dua elemen penting lagi nih, biaya dan efisiensi. Jadi bukan cuma soal dapat dana, tapi gimana cara dapatinnya dengan biaya paling rendah dan syarat paling enak. Terus, setelah dananya ada, harus dipakai secara efisien dan efektif. Nah, ini dia inti dari optimalisasi. Weston dan Copeland ini ngebawanya ke level yang sangat praktis. Menurut mereka, manajemen keuangan itu ya soal 3 keputusan krusial ini. Pertama, kita mau investasi di mana? Kedua, kegiatan bisnis kita mau didanai dari mana? Dan ketiga, keuntungannya mau kita bagiin ke para pemilik atau yang kita kenal sebagai dividen, gimana caranya? Ini contoh yang bagus banget gimana teori bisa diubah jadi aksi nyata. Oke, sekarang kita beralih sebentar dan lihat gimana konsep ini diterapkan di dunia nyata. Soalnya manajemen keuangan itu bukan cuma domain eksklusif perusahaan-perusahaan gede di gedung pencakar langit loh. Prinsip-prinsipnya itu berlaku di mana-mana. Coba deh lihat betapa beragamnya ini. Buat perusahaan, tujuannya jelas, untung semaksimal mungkin. Buat pemerintah, tujuannya beda lagi, yaitu gimana cara pakai uang pajak buat bangun infrastruktur atau layanan kesehatan. Buat organisasi nirlaba, ini bukan soal laba, tapi gimana caranya memaksimalkan dampak sosial. Dan ya, bahkan saat Anda bikin anggaran bulanan, itu juga manajemen keuangan pribadi. Prinsipnya sama, tujuannya aja yang beda. Tentu saja, semua aktivitas keuangan ini nggak terjadi di ruang hampa. Ada aturan mainnya, ada kerangka hukum yang memastikan semuanya berjalan adil dan teratur. Jangan anggap ini topik yang ngebosenin. Justru ini adalah fondasi yang bikin semuanya bisa berfungsi. Jadi, kenapa sih semua peraturan ini harus ada? Tujuannya bukan buat bikin ribet, tapi untuk menciptakan lingkungan yang stabil. Hukum itu ada buat ngelindungin kita sebagai konsumen, ngelindungin para investor, dan memastikan nggak ada pemain yang jadi terlalu kuat sampai ngerusak pasar. Intinya, hukum bisnis itu menciptakan arena bermain yang setara untuk semua orang. Nah, ini dia intinya. Tanpa adanya aturan main yang jelas, semua keputusan investasi, pendanaan, dan operasional yang udah kita bahas tadi bakal jadi kacau dan berisiko banget. Kerangka hukum inilah yang ngasih kepastian dan keamanan yang dibutuhkan supaya manajemen keuangan bisa benar-benar berfungsi. Dan kita sampai di akhir pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah melihat semua aspeknya, dari definisi teknis, aplikasi yang beragam banget, sampai ke kerangka hukumnya yang kompleks, menurut Anda gimana? Apakah manajemen keuangan itu cuma sekedar ilmu angka dan rumus yang pasti? Atau jangan-jangan ini lebih ke seni menyimbangkan risiko, peluang, dan intuisi dalam mengambil sebuah keputusan? Coba deh pikirkan.